Baik, karena Ustadz Nuim Hidayat sudah berada di tengah-tengah kita, mari kita mulai kajian rutin pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita masih diberikan sebuah kenikmatan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada sekarang kita telah menginjak 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini, dan ini merupakan sebuah kenikmatan yang begitu besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan bagi seluruh umat manusia yang telah membimbing kita dari arah kegelapan menuju arah terang benderang, yakni dinul Islam minad dzulumati ilan nur. Mas Basam seger banget ya. Jadi sakratgur. Baik, untuk pertemuan sesi malam pada hari ini adalah langsung dinahkodai oleh Al-Ustadz Nuim Hidayat, SPMSI dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Depok, Jawa Barat. Adapun tema pada malam hari ini adalah mengambil hikmah dari Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Dan untuk waktu sampai jam 22.30 waktu Indonesia Barat. Adapun nanti ketika masih ada waktu, maka akan kami berikan sesi tanya jawab. Maka dari itu tidak memperpanjang kalam, untuk berikutnya kami persilakan kepada Ustadz Nuim Hidayat untuk menyampaikan materinya. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi tabi'in ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kawan sekalian, ya meskipun sudah malam sekali ini ya, jam 9.30 ya. Jadi kalau saya usul ya, itu berikutnya bagusnya jam 9 aja mulai ya, karena tarawih itu biasa setengah 9 udah selesai. Saya akan menyampaikan ya materi yang mungkin sebagian telah mendengar ya, tapi mudah-mudahan bisa menambah ilmu atau wawasan lagi ya, materi yang sangat penting ini. Baik, kenapa ini saya berikan di bulan Ramadan ini? Karena bulan Ramadan ini selain dikenal dengan Syahrul Quran ya, bulan Al-Quran atau Syahrul Ilmi ya, bulan ilmu, mungkin juga dikenal sebagai Syahrul Tarikh ya, bulan sejarah ya. Karena Al-Quran sendiri menyatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, jadi kita melihat kaum yang sebelumnya ya dalam masalah puasa. Artinya kita perhatikan sejarah dalam hal ini. Nah, kita tahu bahwa peristiwa Piagam Jakarta, yaitu yang ditandatangani oleh 9 orang atau disebut Panitia 9 dari BPUPKI ya, atau BPUPK ya, Badan Pendidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia, itu disahkan pada 22 Juni 45. Kita tahu bahwa 9 orang ini terdiri dari 4 tokoh Islam
ya, kemudian 4 tokoh sekuler dan 1 orang Kristen, ya. Jadi yang 4 tokoh Islam itu adalah Abi Kusno Cokrosuyoso, kemudian Agus Salim, kemudian Harun Zakir dan Wahid Hasim, ya. Kemudian yang 4 tokoh sekuler itu adalah Soekarno, Hatta, Yamin, dan Ahmad Subarjo. Dengan tokoh Kristennya adalah A.A. Maramis. Jadi setelah berhari-hari mereka rapat, ya, untuk merumuskan tentang pembukaan UUD 45, ya, akhirnya pada 22 Juni 1945 itu ditetapkan Piagam Jakarta ini. Ya, yang kita tahu bahwa Piagam Jakarta ini adalah sekarang itu tampil di pembukaan UUD 45 dan sudah disepakati oleh MPR bahwa pembukaan ini tidak boleh diubah, ya. Nah, tetapi ternyata waktu 18 Agustus nanti ada perubahan. Ya, jadi aslinya kan Piagam Jakarta itu pembukaan UUD 45, ya. Kemudian yang diubah adalah pada alinea keberapa itu, ya, kedua atau ketiga itu, ya. Yang isinya Pancasila, sila pertama, ya, di mana tadinya pada 22 Juni 45 itu bunyi adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemuknya. Tapi kemudian tanggal 16 Agustus diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sebenarnya pada kesepakatan 22 Juni 45, yang menurut Endang Saifuddin Ansori dalam tesisnya tentang Piagam Jakarta, ya, tesisnya Endang Saifuddin Ansori ini diambil di sebuah universitas di Amerika, ya. Dan ini buku yang menurut saya paling valid, ya, tentang Piagam Jakarta 22 Juni 45, ya, karena sangat ilmiah buku ini. Dan kita seharusnya membacanya untuk tahu tentang latar belakang dan isi dan kemudian juga kontroversi dari Piagam Jakarta itu. Nah, dalam Piagam Jakarta itu disebutkan bahwa suatu saat nanti kalau Indonesia merdeka, maka Piagam Jakarta inilah yang dibacakan, ya. Dan Piagam Jakarta ini dirumuskan oleh 9 orang. Coba sayangnya siapa yang membuat draftnya, ya, sehingga kalimat itu begitu bagus, ya. Baik isi dari pembuka untuk Pancasila itu kan sangat bagus, ya, penuh dengan nilai-nilai Islam di sana. Tentu kalau kita melihat redaksinya itu tidak mungkin lahir dari tokoh-tokoh sekuler atau Kristen, ya, itu hanya lahir dari tokoh Islam. Makanya menurut Abdullah Mahua, ya, dia dikasih tahu sama Muhammad Rum, ya. Muhammad Rum ini bekas wakil Perdana Menteri RI, ya, wakilnya Pak Nasir, itu juga dia pernah menjadi pimpinan redaksi Majalah Media Dakwah, itu menyatakan bahwa Piagam Jakarta atau Pancasila itu yang merumuskan adalah Agus Salim. Dan menurut saya itu sangat tepat, ya, sangat tepat. Karena Agus Salim lah yang merupakan tokoh, ya, di antara 9 orang itu yang pandai di dalam menyusun kalimat, ya. Karena Agus Salim ini, ya, sejak muda sudah menjadi wartawan atau sudah menjadi redaksi atau meredaksi, ya, di majalah punya Hindia Belanda, ya. Jadi sangat diakui kecerdasan Agus Salim ini. Cuma sayang sejarawan kita, terutama Muhammad Yamin yang sejarah Pancasila ini tidak mencantumkan Agus Salim sebagai perumus Pancasila atau perumus Piagam Jakarta ini. Sengaja namanya dihilangkan karena Yamin ini tokoh sekuler, ya. Nah, jadi Piagam Jakarta yang seharusnya dibacakan pada proklamasi 17 Agustus 1945 ternyata tidak dibacakan, ya. Kita ingat bahwa pagi-pagi itu, ya, itu sekitar 10 subuh atau subuh itu Soekarno mengajak pada Hatta itu ke rumah Laksamana Maeda. Laksamana Maeda ini adalah perwira dari Jepang, ya, untuk merumuskan
proklamasi ya, yang nanti dilakukan tanggal jam 10, jadi pagi-pagi dirumuskan. Nah, kabarnya Hatta menyatakan ketinggalan atau bagaimana, dan aneh memang ya, jadi nggak mungkin lah dokumentasi sepenting itu tidak dibawa ya, tapi sengaja nampaknya dalam rapat di Rumah Nasional Maida itu, karena di situ ya berkumpul banyak tokoh sekuler dengan tokoh-tokoh Islam, 4 tokoh Islam saya sebutkan tadi tidak ikut serta, akhirnya dirumuskanlah proklamasi itu ya, yang pendek itu ya, tidak ada kalimat Allahnya, tidak ada kalimat lagi Bismillah gitu kan, kalimat Tuhannya aja nggak ada ya kan, proklamasi itu. Jadi eh, yang seharusnya dibacakan Piagam Jakarta tidak dibacakan, dan itu nampak pada keesokan harinya tanggal 18 Agustus siang diadakan rapat, kemudian menghapuskan kata Islam ya di pada UD 45 atau termasuk pembukaannya. Jadi pada waktu Agustus itu wakil dari PPKI ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di mana 4 tokoh Islam itu tidak ikut serta, Habib Kusno Cokroyoso, Wahid Hasyim, Agus Salim, dan Kamu Zakir itu ya tidak ikut serta. Yang ikut waktu itu Teuku Hasan dengan Kasman ya, atau beberapa tokoh lain. Ada tokoh Cina, ada ya, banyak tokoh sekuler di situ. Itu menghapuskan kata Islam di bukan isi atau pertemuan, yaitu yang pertama adalah kata mukaddimah menjadi kemudian kata ganti Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga adalah dan presiden adalah orang Indonesia asli dan Islam, diubah menjadi presiden adalah orang Indonesia asli. Jadi kata Islam benar-benar ditagalkan atau disingkirkan ya dalam rapat kilat itu dari oleh Soekarno. Karena itu Pak Nasir menyatakan tanggal Agustus itu kita mengucapkan istighfar ya. Sedangkan tanggal 7 Agustus kemerdekaan itu kita mengucapkan lah. Jadi itu yang terjadi ya. Aspirasi dari nah kemudian tokoh ya, akhirnya harus konstitusi kita itu, makanya kemudian waktu demi waktu sampai kemudian terjadi ya pemilu ya tahun 55 ya kan, untuk merumuskan kembali. Nah, dalam sidang di mana keras antara fraksi Islam ya, yang diwakili terutama oleh fraksi Masumi dan fraksi NU ya, itu melawan fraksi sekuler ya, diwakili oleh ada di situ PKI, ada PNI ya, kemudian ada Katolik dan seterusnya. Itu terjadi perdebatan keras tentang dasar negara ya. Jadi fraksi Islam saat itu, Fraksi Masumi dan NU menginginkan Islam sebagai dasar negara karena mereka melihat bahwa Pancasila sudah mulai diselewengkan, Pancasila sudah mulai dibawa ke kiri ya, ke arah komunis. Makanya fraksi Islam tegas waktu itu ingin Islam sebagai dasar negara. Kemudian fraksi nasionalis sekuler ya, diantaranya PKI, kemudian PNI ya, Katolik dan seterusnya, menginginkan
Pancasila, ya. Kemudian ada lagi fraksi yang menginginkan apa itu sosial, ya, sosial kemasyarakatan, dasarnya ekonomi lah gitu ya. Jadi, nah, ketiga fraksi itu kemudian menyampaikan suaranya dan terjadi perdebatan yang keras, dan ada bukunya itu ya, nah, perdebatan tokoh-tokoh PKI dengan tokoh Masyumi, tokoh PNI seterusnya tentang dasar negara itu, dan itu sangat bagus sekali ya, ada dokumentasinya. Saya punya bukunya itu ya, bagus sekali itu. Kalau kita baca ya, bagaimana misalnya Hamka, Natsir, ya, Kasman seterusnya menyampaikan argumentasi tentang pentingnya Islam dan negara. Kemudian bagaimana tokoh-tokoh PKI, tokoh PNI menyampaikan Pancasila sebagai dasar negara, ya, dan perdebatannya terbuka saat itu ya. Nah, dari tahun 56 sampai 59 ya, meskipun sidangnya tidak berlangsung tiap bulan ya. Nah, kemudian akhirnya diambil voting ya, voting di tahun itu ya, tahun 59 diambil voting. Nah, voting berlangsung nggak salah 2 kali, tetapi votingnya tidak memenuhi quorum, jadi tidak memenuhi quorum 50+1 ya. Ya, jadi baik fraksi dari Islam maupun dari sekuler ya itu tidak mencapai quorum ya. Nah, kemudian tetapi ada berapa yang setujui, misalnya kayak itu bisa kita baca ya dalam disertasinya Adnan Buyung Nasution ya tentang perdebatan itu, tentang Konstituante itu ya. Jadi disetujui misalnya kayak tentang HAM ya, tentang hak asasi manusia dan seterusnya. Yang belum disepakati tentang dasar negaranya ya, yaitu Islam untuk Pancasila. Nah, karena berlarut-larut akhirnya tokoh-tokoh NU kemudian TNI melobi Soekarno ya, melobi Soekarno agar dihentikan aja itu ya perdebatan itu, dan Soekarno memang nggak suka ya apa itu perdebatan berlarut-larut ya, dia ingin tetap Pancasila aja gitu ya yang dia canangkan gitu. Nah, akhirnya pada 5 Juli tahun 59 keluarlah dekret Soekarno, dekret presiden tentang konstitusi, yaitu kembali pada UUD 45 ya. Kemudian yang terpenting juga bahwa Piagam Jakarta itu menjiwai UUD 45 dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi dalam dekret itu juga untuk menampung aspirasi umat Islam, maka dikatakan bahwa Piagam Jakarta itu menjiwai UUD 45 dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Makanya waktu itu Perdana Menteri ya, Juanda, Kabinet Juanda saat itu menyatakan bahwa setelah umat Islam, maka di Indonesia itu tidak boleh lahir undang-undang yang bertentangan dengan Islam ya, karena ada dekret presiden itu. Jadi undang-undang dengan Islam itu sama sekali tidak boleh di Indonesia ini ya. Nah, begitulah nasibnya ya Piagam Jakarta itu ya. Nah, bagaimana kita menyikapi Piagam Jakarta ini? Ya, sikap kita adalah yang pertama, kita tidak perlu menyesali ya. Ya, sejarah memang telah terjadi begitu ya, dan itu juga blessing disguise, akhirnya nanti Islamisasi itu justru malah tumbuh dari bawah ya. Jadi dengan kata lain, dalam politik memang umat Islam Indonesia bisa dikatakan belum menang 100% ya. Ya, jadi kayak misalnya presiden ya, yang dari umat Islam ini kan dikatakan belum ada ya yang mewakili fraksi Islam ya, sejak Soekarno sampai Jokowi gitu kan. Gus Dur dari santri, tapi kita tahu bahwa pandangan Gus Dur ini kan pandangannya bukan pandangan Islam. Gus Dur lebih banyak pandangannya ke
sosialis ya. Nah, jadi dalam masalah politik memang umat Islam bisa dikatakan belum menang 100%. Ya, tetapi dalam bidang-bidang yang lain umat Islam telah cukup mewarnai negeri ini. Ya, misalnya dalam bidang pendidikan. Ya, dalam bidang pendidikan kita tahu ya tahun 70-an, ya tahun 80-an atau tahun 60-an itu kan pendidikan Katolik ya Kristen yang menguasai Indonesia ya pendidikan dasar menengah ya. Tapi kemudian mulai tahun 90-an atau tahun 2000-an ya pendidikan Islam dasar menengah ya itu mulai diwarnai oleh Islam ya SDIT kemudian menjalar di berbagai pelosok negeri sampai juga TK-nya ya. Jadi umat Islam telah berhasil dalam mengembangkan pendidikan Islam di Indonesia ya. Kemudian pengaruh budaya Islam pun juga merebak ya di negeri ini ya. Yang itu tumbuh dari bawah ya. Contohnya apa? Misalnya jilbab ya. Kita ingat jilbab itu baru ya tahun 90-an aja masih dilarang gitu kan. Tetapi tahun sebelum awal ya, sebelum 80-an ya, 90-an akhir udah mulai merebak ya, kemudian 2000-an dan sekarang jilbab sudah menjadi tren budaya ya. Jadi tidak ada larangan lagi yang berjilbab itu. Bahkan televisi, bahkan bioskop juga banyak yang ada artis berjilbab. Dalam bidang budaya, dalam bidang ekonomi, ya meskipun ekonomi kita masih sekitar 7% dikuasai oleh asing ya atau asing, tapi ekonomi Islam pun lumayan tumbuhnya ya. Bank Islam bisa tumbuh, kemudian juga sektor ekonomi syariah ya juga tumbuh gitu ya dalam bidang budaya. Kemudian dalam bidang apa lagi ya? Ya, jadi dan di dalam bidang politik ya meskipun presidennya itu tidak mewakili Islam, tapi suara-suara umat Islam juga mulai ditampung di negeri ini ya. Misalnya dengan lahirnya undang-undang perkawinan, undang-undang zakat ya, kemudian undang-undang halal ya, kemudian undang-undang bank Islam ya dan seterusnya. Jadi sektor-sektor politik pun ya meskipun umat Islam nggak menguasai sepenuhnya itu cukup berhasil juga umat Islam mengegulkan. Mungkin yang belum terwadi adalah undang-undang pidana ya di tanah air dan itu ya wajar lah ya dan memang perjuangan umat Islam dalam sektor undang-undang itu ya begitu ya bertahap ya nggak bisa langsung begitu. Di Aceh aja kita lihat meskipun sudah melaksanakan hukum Islam itu untuk pidananya kan masih belum ya. Jadi kita ambil sisi optimisnya ya sisi baiknya ya. Jadi tidak perlu kita ratapi ya. Jadi kalau kita ratapi nah seolah-olah perjuangan tokoh-tokoh Islam ya di Masumi atau di NU terus seolah gagal ya. Padahal perjuangannya itu kan bersambung terus dan ya lumayan berhasil sekarang ini ya. Nah, dan kita pun sekarang tahu dakwah sekarang pun tidak bisa dihentikan ya kan, baik dakwah di kepolisian, di TNI ya, di film-film di pemerintahan ya, termasuk di pedesaan, di perkotaan, di kampus dan seterusnya terus saja menggeliat ya meskipun ya dalam pemerintah Jokowi ini ada batasan-batasan ya, tapi ternyata juga tidak bisa yang membatasi ya karena dakwah ini ya seperti air ya terus akan mengalir, akan menembus bagaimanapun dibatasinya. Jadi itu ya tentang Piagam Jakarta dan
Dan kalau kita melihat ya, jadi kita itu dalam berjuang ya tidak karena ada satu kelompok saya lihat ya, partai yang anunya itu pokoknya undang-undang, yang penting hukum ya, hukum Islam gitu ya. Ya itu penting ya, salah satu sisi ya, undang-undang atau hukum yang mengenai Islam. Tapi sisi lain, selain undang-undang itu juga manusianya dibenarin ya. Jadi nggak ada gunanya misalnya ada undang-undang halal gitu ya, tapi orang-orangnya, masyarakatnya itu masih senang yang haram, itu nggak ada gunanya ya. Justru malah masyarakatnya dididik dulu. Kalau masyarakatnya itu sudah senang dengan yang halal, senang dengan yang baik ya, dengan yang ma'ruf, maka tanpa undang-undang pun masyarakat akan menjalankannya. Ya, sebagaimana misalnya zina gitu ya, zina itu gimana, nggak ada hukum untuk zina gitu ya, hukum rajam atau hukum hukum cambuk gitu ya. Ya kita nggak usah sedih ya, karena hukum zina itu selain diterapkan negara bisa juga diterapkan oleh individu ya kan. Kalau masyarakatnya masing-masing individu keluarga sudah menjauhi zina, maka tidak ada hukum zina pun masyarakat sudah menjauhi gitu. Makanya kalau perjuangan di undang-undang atau hukum ini mentok ya nggak bisa, itu maka jalannya adalah dengan jalan pendidikan ya, dengan jalan kesadaran itu lebih pendidikan atau kesadaran itu dia contohnya tentang jilbab ya kan, mahasiswa atau anak sekolah negeri, tapi kenyataannya karena kesadaran terbentuk ya, pendidikan atau dakwah ini begitu marak, maka kesadaran berjilbab itu menjadi marak ya. Misalnya kalau kita lihat ya, dan ini membuat gerah kaum sekuler ya dan kaum non Islam itu adalah di SMP dan SMA negeri itu di seluruh Indonesia mungkin mayoritas itu berjilbab ya. Saya menyaksikan sendiri ya di Depok, di Jakarta, itu sekolah-sekolah SMP negeri ya atau SMA negeri itu kita berjilbab sekarang ini. Itu kan nggak ada aturannya ya. Untuk misalnya anak-anak SMP, SMA harus jilbab kan nggak ada ya. Tapi kesadaran orang tua, kesadaran anak-anak remaja kita sendiri menyebabkan jilbab itu menjadi budaya. Itulah yang harus kita gulirkan. Jadi dakwah itu kita gulirkan Islamisasi. Dan secara politik itu tidak ada dua. Jadi itu. Jadi yang hikmahnya di situ. Jadi perjuangan itu kalau di bidang hukum tidak berhasil, maka perjuangan di bidang pendidikan atau dakwah harus terus dilakukan ya. Jangan berhenti ya, karena di bidang pendidikan dan dakwah ini yang kemudian bentuk kesadaran itu justru malah lebih kuat ya pengaruhnya ya. Ini bisa di Turki ya. Di Turki itu kan lebih sekuler dari Indonesia. Kalau Indonesia ini lumayan lah ya. Pancasila ini kan kalau kata Pak Nasir kan ibaratnya ruang hampa ya. Ruang hampa. Maksudnya tergantung pada presiden. Pancasila bisa dibawa ke Islam ya, ke alim. Tapi kemudian sekolah atau komunis bisa dibawa ke komunis ya. Nah, Turki itu dasarnya itu jelas sekuler ya. Sekuler. Dasarnya sekuler ya. Dia sangat menghormati Kemal Atatürk, sekularisme. Makanya di Turki itu jilbab itu diharamkan ya. Kemudian Islam itu dihalangi masuk ke politik, masuk ke sekolah, bahasa Arab dilarang terusnya. Tapi coba lihat dengan adanya Erdogan ya, konstitusi tetap sekuler, tetapi Erdogan bisa menghasilkan apa ya semacam undang-undang ya,
atau peraturan presiden yang akhirnya mengubah Turki ke arah Islam, ya kan? Jilbab tadinya dilarang di kampus, di parlemen, ya, di pemerintahan dilarang, akhirnya dibolehkan, ya. Kemudian dilarang ya, di sekolah-sekolah, ya, di kampus, akhirnya dibolehkan. Begitu juga apa itu syiar-syiar Islam yang lain, ya, di Turki mulai semangat untuk kembali ke Islam. Nah itu kan bahwa perubahan itu tidak harus dari konstitusinya, ya, tapi bisa lewat masyarakatnya, ya, lewat dalam kata lain pendidikan dan juga peran pemimpinnya, ya, peran pemimpinnya itu juga sangat penting, ya. Nah di situ. Nah jadi perjuangan Islam ini, ya, kalau kita lihat, ya, itu kan sambung menyambung, ya. Kalau kita tengok sejarah misalnya dulu kan sebelum abad ke-7, ya, itu kan ibaratnya di Indonesia ini kan nol Islamnya, kan, waktu itu ada modernisme terusnya. Tapi kemudian ada ulama dari Timur Tengah yang ke sini, ya, akhirnya Islam menjadi hampir 90% atau 100%, ya kan. Kemudian di Jawa juga dilanjutkan dengan para wali, kan. Ya, kemudian setelah itu ratusan tahun kemudian, ya, abad 16 datang Portugis dan Belanda, kan, ke sini. Mereka ingin selain menjajah, mengeksploitasi, mengambil kekayaan negeri kita, mereka juga ingin mengkatolikan atau mengkristenkan, tapi kan gagal, ya kan, karena Islam telah menancap di bumi Indonesia ini, ya. Jadi mereka hanya berhasil di wilayah yang kecil lah, ya, di Maluku Utara misalnya, di Sulawesi Utara, di mana Sumatera Utara, ya kan, atau di Irian, ya. Tapi sebagian besar tetap menganut Islam, ya, dan meskipun ratusan tahun, ya, Belanda itu dengan apa teknologinya, dengan militernya dan dengan misionarisnya, ya, sangat full ingin mengubah negeri ini menjadi non Islam, menjadi Kristen gitu, tapi tetap tidak bisa, ya. Jadi karena Islam telah kokoh, ya, di bumi ini, ya. Tidak seperti kata orientalis, Islam itu di Indonesia diibaratkan hanya sebagai pelitur katanya, ya, sebagai cat gitu, karena kalau dihapus Indonesia ini gak Islam katanya. Itu adalah perkataan yang ngawur, ya. Nyatanya Indonesia ini dijual Islam, dan kalau kita melihat, ya, Indonesia ini adalah sebenarnya gabungan dari negeri Islam, ya, dari kerajaan Islam. Ya, kita lihat misalnya dulu kan sebelum ada Indonesia itu kan kerajaan Islam semua, ya, mulai dari kerajaan Ternate, kerajaan Maluku, kerajaan apa Tiduri, ya, kerajaan Banten, kerajaan Demak, kerajaan Aceh, ya, kerajaan Cirebon, itu kan kerajaan Islam semua membentuk Indonesia ini. Jadi makanya Islam tidak mungkin dihapuskan di Indonesia, dan terus akan mewarnai tanah air ini, ya. Dan bahkan Indonesia ini sekarang menjadi harapan teladan, ya, menjadi harapan bagi dunia, ya, bagi dunia agar bisa memimpin. Karena apa? Karena Indonesia ini adalah contoh, ya, sekarang ini apa pemerintahan yang demokratis, ya, di dunia gitu, ya, di dunia. Meskipun ya demokrasi ada kekurangannya, ya, tetapi kelebihan juga itu di demokrasi kan pemerintahan berganti tidak dengan korban yang banyak, ya. Tapi kalau pemerintahan tidak demokratis biasanya membawa korban, ya, peralihan pemerintahan itu, ya, misalnya dengan ada atau ada revolusi dan seterusnya, itu membawa kerugian yang banyak. Di Indonesia ini karena memang
sudah dari sejarahnya ya, Indonesia ini bahwa Islam di Timur Tengah itu bukan damai kan, bukan dengan perang ya, penaklukannya dengan dakwah ya, bukan dengan militer ya. Makanya Indonesia itu dengan perdamaian dan menjadi contoh ya bagi dunia ya. Di Indonesia ini terjadi perdamaian itu ya. Makanya sekarang ini banyak kan tulisan-tulisan buku yang mengkritisi Timur Tengah ya, karena diharapkan Timur Tengah itu menjadi teladan dalam pembangunan dunia Islam, tapi Timur Tengah ternyata malah konflik sendiri ya. Jadi masih belum selesai Timur Tengah itu ya, negaranya ya. Ya, banyak para ahli politik mengatakan kegagalan Timur Tengah ini karena pemimpinnya banyakkan adalah otoriter ya, atau zalim ya, otoriter. Coba lihat ya di Saudi ya, kemudian di Yaman, di mana, di Mesir ya, di Syria ya, di Irak. Jadi selain faktor dari negara-negara besar, terutama Amerika yang memang juga menginginkan kekeruan di Timur Tengah, tapi dari negeri Islam sendiri juga timbul masalah ya, karena banyak pemimpin otoriter ya, sehingga rakyat itu tidak bisa bebas leluasa dalam mengembangkan pembangunan di negerinya ya, di situ. Jadi, dan itulah kalau kita teliti kenapa kok dulu ya orang-orang tokoh-tokoh Masumi itu, yaitu tokoh Masumi inilah pendiri Dewan Dakwah ya, itu kenapa kok menerima ya demokrasi atau menerima pemilu ya, kenapa kok nggak milih kerajaan ya, itu kan harus kita renungkan juga ya, kenapa kok mau partai gitu ya, kok mau demokrasi ya. Jadi ternyata memang demokrasi ini menurut saya ya itu cocok dengan dengan kondisi masyarakat kita ya, meskipun ada kelemahannya ya, karena memang demokrasi kita demokrasi liberal ya. Jadi demokrasi yang diinginkan sebenarnya oleh tokoh Masum ini kan demokrasi yang berketuhanan ya, atau kata Pak Nasir apa uh, uh, ya demokrasi berketuhanan atau demokrasi, kalau data demokrasi Islam gitu ya. Demokrasi yang dijual oleh nilai Islam gitu ya. Tidak liar atau tidak kayak sekarang ini ya, demokrasi liberal sehingga uang akhirnya main. Nah, tapi ada sih demokrasi yang bagus, yaitu ada kebebasan bersuara di sana, kebebasan akademik, ada kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya, pemikirannya, sehingga berkembang. Pemikiran itu tidak diadili gitu ya. Lain kan dengan di Mesir misalnya kan, kalau kita amati di Mesir kan nggak ada demokrasi ya kan, bentuknya sosialis dan sangat otoriter ya. Kita melihat ya misalnya di Mesir itu gerakan partai yang besar yaitu Partai Ikhwan Muslimin ya, gerakan Islam Ikhwan Muslimin itu kan dilarang ya kan di sana sampai sekarang. Bukan hanya dilarang partainya tapi juga dilarang buku-bukunya ya. Ya, jadi buku-buku Ikhwan Muslimin itu nggak ada di sana ya, dilarang oleh pemerintah. Ya, mahasiswa yang memegang buku Ikhwan itu bisa ditangkap oleh polisi ya. Tetapi kata keponakan saya yang pernah kuliah di Al-Azhar itu mengatakan pedagang-pedagang buku di Mesir itu masih menjual ya buku-buku Ikhwan, misalnya buku Ghazal Al-Banna, Said Qutb, Sokotowi dan seterusnya, tapi disembunyiin ya. Jadi nggak ditaruh depan. Jadi kalau mahasiswa nanya buku ini nanti baru dicariin ya, ada di bawah gitu ya, disembunyiin. Begitu ketatnya ya. Maka Mesir itu kalau terus otoriter itu nggak akan maju, nggak akan menjadi negara maju ya. Mesir itu kan sekarang ini masuk negara miskin ya. Itu juga Saudi ya, nggak berkembang pemikirannya ya, ilmunya karena otoriter ya. Jadi iya, jadi banyak akhirnya ditangkepin ya.
ulama-ulama di sana. Nah, ini ada yang usul ya tentang bagaimana seandainya presiden itu ada Islam. Jadi sekarang ini kan selain presiden itu diubah Indonesia Asia Islam, sekarang kan diubah lagi ya. Kata Islam dicoret, sekarang bukan Indonesia asli kan. Sekarang warga negara Indonesia aslinya dihilangkan ya. Makanya orang Cina ya, orang India, orang Arab apapun keturunan bisa menjadi presiden ya. Sekarang warga negara Indonesia. Memang penghilangan itu ya menimbulkan ya data kerugian ya di umat Islam ya, kerugian di umat Islam karena menjadikan kata Islam itu jadi tidak ada ya. Jadi tidak dominan akhirnya Islam, tidak seperti misalnya Malaysia. Di Malaysia itu kan ada kata-kata Islam ya, sehingga pemerintahnya yang di Malaysia ya, dia kan masih ada kerajaan ya diakuin ya, yang yang mengakui Islam sebagai agama kerajaan ya. Makanya Islam sangat dihormati di sana ya. Di Malaysia itu benar-benar kalau kalau ada fatwa dari ulama itu didengarkan ya, menjadi pedoman ya bagi mereka ya, karena Islam sebagai agama negara ya, dan tidak berani ya, Perdana Menteri misalnya menentang Islam, tidak berani ya. Nah di kita karena Islam disamakan dengan agama lain ya, akhirnya Islam tidak menjadi dominan lagi. Tetapi kita tidak perlu putus asa ya, karena gini, pada dasarnya negara itu selain ditentukan konstitusi itu ditentukan oleh orangnya ya. Saya katakan tadi misalnya kayak Turki ya, meskipun dia konstitusinya sekuler, tapi karena Erdogan itu pemimpin yang kuat, pemimpin yang benar-benar ingin bawa Islam, makanya Turki bisa dibawa Islam. Begitu juga Indonesia. Indonesia itu kalau presidennya bagus, presidennya itu Islamnya bagus, itu bisa juga bawa Indonesia ke Islam ya. Jadi sebuah negara itu selain ditentukan oleh konstitusi juga ditentukan oleh pemimpin, dan pemimpin itu yang terpenting ya. Itu yang terpenting. Makanya masalah politik itu masalah penting ya, masalah siapa menterinya, siapa gubernurnya, siapa wali kota, siapa presiden itu penting ya, karena dia nanti yang akan mewarnai, akan membawa masyarakat ini ya ke arah mana. Ya kita ingat misalnya di 10 tahun pemerintahan Jokowi ini kan umat Islam dalam tahun ini agak menderita ya, karena aktivitas-aktivisnya baik ditangkap, termasuk aktivis Dewan Dakwah kan ditangkap ya kan, Zainal Najah ya kan, Muhammad, kemudian Mustafa Rid Ubah ya kan, nggak ada salah apa-apa ditangkap gitu kan. Kemudian banyak juga ya anti radikalisme digulirkan, kemudian juga kecinaannya dan seterusnya. Jadi memang sangat berpengaruh ya pimpin itu. Nah kemudian ini ada usulan apa ini, bentar. Atau nanti bacakan aja dah. Iya, jadi perjuangan kita ya selain memperjuangkan tetap ya undang-undang ya, yang berdasarkan Islam ya, sampai ke baik undang-undang tingkat pusat maupun di daerah kita terus perjuangkan. Begitu juga kita harus memperjuangkan atau melahirkan pemimpin Islam, itu yang menurut saya sangat penting ya, dan ini yang kita masih kurang ya. Jadi bagaimana melahirkan kader-kader agar nanti menjadi wali kota, menjadi gubernur ya, kemudian menjadi bahkan presiden gitu ya.
menjadi Kapolri, menjadi Panglima TNI, ya itu kader-kader yang mempunyai visi Islam, yang mempunyai visi dakwah, ya tidak hanya memikirkan apa jabatan dan uang saja, ya sebagaimana banyak men sekarang kan begitu, ya. Jadi saya pernah menulis ya bagaimana Amerika itu ya mendidik para intelektual dan juga apa perwira-perwira kita ya di sana di Amerika itu kan pendidikan sekolah ya, pendidikan yang tujuannya kalau mereka balik ke Indonesia mereka menjadi pemimpin, tapi pemimpin yang apa yang orientasinya itu jabatan dan uang, ya tidak ada orientasi dakwah, ya karena pendidikan Amerika kan pendidikan sekolah, ya tidak ada visi Islam, ya. Jadi, itulah bahayanya ya pendidikan di luar negeri, ya kalau kalau dia tidak ada unsur dakwahnya di sana, tidak berkumpul dengan orang-orang Islam, ya itu nanti kalau balik ke sini akan jadi sekuler, ya dan sekuler itu kan menyampaikan agama, ya akhirnya meskipun dia KTP-nya Islam, ya, tapi tidak ada visi Islamnya, ya, yang dia perjuangkan adalah uang dan jabatan kayak sekarang itu misalnya, ya sekarang ini kan apa yang terjadi misalnya partai-partai sekuler yang menang sekarang misalnya itu kan tujuannya hanya untuk jabatan dan uang saja, ya nggak ada visi dakwahnya, visi Islamnya nggak ada, ya itu beda ya dengan dulu vaksin Masumi misalnya. Kalau di Masumi kalau kita baca ADART-nya ya itu kan jelas ya ingin Islam itu menjadi aturan baik individu ya keluarga masyarakat maupun negara. Jadi jelas itu Masumi ingin Islamisasi negeri ini itu jelas ya Masumi menginginkan begitu. Jadi kenapa ini? Jadi apa itu yang diinginkan oleh Masumi dulu ya dan itu yang harus kita perjuangkan ya sekarang ini ya. Jadi kita sebagai kader-kader Dewan Dakwah yang pelanjut dari Masumi ini kita ingin terus ya memperjuangkan bagaimana Islamisasi negeri ini ya. Jadi tadi itu ya. Jadi selain kita berjuang melahirkan undang-undang yang Islami baik tingkat daerah maupun pusat, tapi juga kita melahirkan kader-kader atau pemimpin Islam ya yang nanti akan menjadi posisi strategis di negeri ini ya, baik tingkatnya itu kepala daerah, gubernur atau wali kota ya maupun apa menteri ya, Kapolri, TNI, presiden dan seterusnya ya. Itu dua hal itu saya kira yang penting ya kita persiapkan untuk ke depan ini ya. Karena masyarakat itu bagaimanapun di tanah air itu masih tergantung pada pemimpinnya ya, pada pemimpinnya. Jadi pemimpinnya kemana itu biasanya masyarakat ikut ya. Baik ya, mungkin ini dulu ya sebagai pembukaan. Saya kembalikan moderator, mungkin ada yang ingin memberikan saran atau minta yang jawab. Ya, silakan. Baik, terima kasih Ustaz Nuim Hidayat yang telah memaparkan materinya. Kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit, 15 menitan lah, sampai 10 menit. Mungkin dari para hadirin yang hadir di Zoom, apabila ada pertanyaan, monggo di apa ya? Kalau ada pertanyaan, monggo bisa dituliskan atau bisa langsung membuka mic-nya, bisa berbicara. Iya, itu ada yang bertanya ya tentang apa
faksi minoritas yang sering mengancam Indonesia ya. Oh Dan iya, itu iya. memang terjadi ya dalam sejarah kita ya. Kenapa dulu Islam itu ditanggalkan ke Jakarta itu kan karena orang-orang Kristen ini pemirsa Jepang ya yang ngomong, nggak tahu benar atau enggak, tapi mereka mengancam bahwa wilayah timur akan memisahkan di Indonesia. Dan ini terjadi beberapa kali ya. Dulu tahun 2000-an ya, ada amandemen 15 juga begitu. Jadi kalau PKM Jakarta disentuh, mereka akan memisahkan diri. Dan kenyataannya kan memang mereka bisa akhirnya kan. Seperti Timur-Timur kan bisa ya kan. Dulu Maluku ya hampir pisah ya. Alhamdulillah. Kemudian pasukan-pasukan Mujahidin Indonesia membebaskan Maluku akhirnya nggak jadi pisah gitu kan. Irian ya kan pengen pisah juga ya kan. Jadi minoritas ini memang mereka ingin pisah ya, di Indonesia itu ingin pisah memang ya. Jadi mereka tidak ikhlas ya masuk Indonesia itu. Padahal umat Indonesia telah memberikan toleransi yang begitu besar terhadap umat non-Islam ya. Coba ya, di Amerika aja apa ada menteri yang Islam? Enggak ada ya. Wali kota ada ya, tapi menteri nggak ada ya. Di Indonesia itu menteri berapa orang yang Kristen ya. Bahkan Kapolri Kristen ya kan. Gubernur Lemhanas Kristen ya. Banyak sekarang orang Kristen menduduki Indonesia dan kaum Muslim Indonesia tidak melakukan pemberontakan ya, dan toleran gitu ya. Jadi kalau orang-orang Muslim ingin terus memaksakan kehendaknya, umat Islam juga perlu keras juga kadang-kala ya. Kayak misalnya sekarang ini kan dituntut keadilan ya bagi Densus misalnya ya. Kenapa kok orang Islam dianggap teroris ya dan ditangkepin semua jaringannya. Tapi kenapa ya, dan ini sering disuarakan ya, gerakan pengacau keamanan ya atau gerakan TNI dan Polri tidak sungguh-sungguh atau kurang sungguh dalam memberantasnya ya. Padahal kalau di tempat bisa cepat diberantas ya. Jadi karena itu kan karena kalau yang melakukan jadi kita kurang tegas ya dalam hal ini ya. Jadi tidak adil dan itulah ya kalau pemimpin tidak adil ya itu dari kezaliman diirikan dengan dari kezaliman ya, orang Islam ya, orang sipil ya, orang itu dibunuh ya dan dibiarin aja gitu ya. Ya jadi kan umat Islam itu perlu tegas juga ya. Uh, Jangan sampai kalah gitu ya. Sama pengalaman ya di Depok ini saya tuh masuk dulu FKUB ya, Forum Ulama Beragama Anggota. Ya, saya itu terus terang ya, di FKUB itu sering debat ya, dengan orang-orang non-Muslim, orang Kristen itu sering debat saya ya. Karena kalau nggak saya debat itu mereka memaksakan kehendaknya ya dan logika yang kuat ya. Jadi enggak berani. Nah, kan orang Islam di politik ya, baik ketika dia menjadi pemerintah atau menduduki sebagai apa misalnya ya atau tidak berani ya, sehingga orang atau itu berzalim itu nggak boleh mencegah kezaliman ya. Ya baik di minoritas maupun mayoritas ya nggak boleh. Makanya alhamdulillah ya di Depok itu ya saya dengan saya sekarang di Majelis Ulama Indonesia itu
ya kita ada upaya keseimbangan dari orang gitu. Ya meskipun berbagai cara lah yang mereka lakukan ya. Di Dipo ini poin ya. Jadi udah ada kesepakatan untuk lahirnya perda tentang keagamaan ya, untuk bantuan keagamaan dan seterusnya ya. Tetapi karena di agama untuk Islam itu di Jawa Barat ya, ya sama pemerintah Jawa Barat. Nggak tahu tuh bagaimana tuh. Saya juga heran tuh di DPRD Depok di mana gitu ya. Padahal perda itu di apa disusun ya. Kenapa itu ada luasan baik umat Islam ya, Hindu atau menjalankan kerja ya begitu ya. Baik, terima kasih Ustadz Naim Hidayat. Bagi peserta jamaah Zoom yang ingin bertanya, kami persilakan karena 5 menit lagi Zoom ini akan selesai. Baik, sepertinya tidak ada yang bertanya lagi, Ustaz. Mungkin bisa kita cukupkan saja sampai di sini, Ustaz. Mungkin kita cukupkan saja, Ustaz. Ya. Ya. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Nuaim Hidayat yang telah memberikan materi kuliah Ramadan pada malam hari ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin jamaah yang sudah hadir dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini itu memberikan mauizah dan pengetahuan agar kita mengambil sebuah hikmah dari Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita tutup acara kali ini, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya, bila bisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Naim, syukran, jazakallah khairan, dan juga para hadirin yang telah hadir. Insya Allah kita bertemu besok